Nama saya Clara Beatrice, saya angkatan 2018. Hari ini saya yang akan membawakan kebaktian kita sampai dengan akhirnya nanti. Sebelumnya teman-teman kami infokan buat yang hadir di Zoom ini untuk mengaktifkan kameranya ya, untuk semuanya untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Ya, teman-teman semuanya bisa didengarkan suara saya? Bisa ya? Teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofon agar ibadah kita berjalan dengan baik. Hari ini di kebaktian kita 11 Juni 2021 kita punya judul nih, yaitu POV. Apa itu POV? Nah, nanti akan dijelaskan di firman Tuhan nanti ya. Dan ayat firman Tuhan kita hari ini itu diambil dari Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan ya yuk teman-teman yang punya Alkitab bisa dibuka. Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Dan teman-teman hari ini spesial ya, yang akan membawakan firman Tuhan kita hari ini yaitu ada Kak Stella. Shalom Kak Stella. Kak Stella, Shalom. shalom ya. Selamat melayani ya Kak, semoga Tuhan memberkati. Thank you. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur Bapa buat hari ini, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, dan Engkau masih memberikan kami berkat-berkat-Mu yang juga masih kami rasakan hingga saat ini. Kami ucap syukur Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tidak bisa berkumpul, tapi tidak menyurutkan semangat kami Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah keju kami yang akan kami laksanakan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap ibadah yang akan dijalankan dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Berdoa juga Bapak untuk hamba-Mu yang akan membawa firman hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai Kak Stella Bapak untuk memberikan firman-Mu kepada kami agar setiap firman yang disampaikan oleh Kak Stella bisa memberikan kami kehidupan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih dahulu ampunilah segala kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu dan berkat-Mu tidak terhalang oleh para dosa kami. Kami puji dan kami sembah Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pernahkah kalian merasa di mana kalian tuh merasa sendirian dan ditinggalkan? Apalagi ketika kita merasa tidak disertai dan tidak diberkati Tuhan. Hal ini membuat kita dipenuhi dengan fokus kepada diri kita sendiri. Di dalam Ulangan 31 ayat 6, di situ tertulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah teman-teman, ini belum akhir dari perjalanan hidup kita. Yesus adalah awal dan akhir. Percayalah Dia yang mengawali dan Dia juga yang akan menyertai kita sampai akhir untuk memberikan kita kebaikan. Di tengah-tengah kehidupan kita pun, Dia setia dan senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya yang hebat. Untuk itu teman-teman, kita angkat lagu pujian kita, Sebab Tuhan Baik.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin ya. Sebab Tuhan baik dan Tuhan memberikan anugerahnya sampai selamanya ya. Amin. Ya, sebelumnya kami infokan lagi kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Untuk teman-teman semua yang mungkin baru join di Zoom ini, ada beberapa ini yang saya lihat yang masih off kameranya ya. Untuk semuanya saya mohon ya untuk mengaktifkan kameranya dan mengaktifkan mikrofon agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Teman-teman pasti tahu ya, seorang Ayub, dia adalah orang yang kaya, terpandang, dan sangat dihormati. Waktu itu Tuhan menguji dia kehilangan segala yang dimilikinya, tetapi ia tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dan hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan dan dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Seberat apapun persoalan dan masalah kita, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, ketika kita percaya dan memberikan kepercayaan kepada Tuhan, kita harus selalu ada dalam kehidupan kita meskipun belum terlihat pertolongan Tuhan untuk dinyatakan. Percaya saja teman-teman, Dia sanggup menolong dan memberkati kita. Dia adalah Allah yang mengerti dan memperdulikan kita.
Untuk itu teman-teman, kita angkat lagu satu pujian kita, Denganmu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Denganmu Tuhan, kukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Amin. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu akan ada yang mau saya sampaikan. Teman-teman tahu, jika Tuhan menganggap hidup kita sebagai sesuatu yang berharga, dan itu dibuktikan ketika Dia memberikan anaknya kepada kita. Dia merelakan anaknya dan mati untuk menggantikan kita, sehingga kita yang percaya bisa mengalami Tuhan dan bersama dengannya untuk selamanya. Satu-satunya penghalang yaitu dosa, telah ditanggung oleh Yesus dan harga penebusannya sudah dibayar lunas. Bagi kita yang beriman kepada karya penebusan Yesus, maka dosa semerah kermiji akan putih seperti salju, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam, di mana Tuhan tidak bisa diubahkan. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita, Sungguh Indah.
Ya, mohon maaf teman-teman ya. Ada kesalahan teknis. Ya, kita langsung bernyanyi saja ya teman-teman ya. Bisa di open mic ya. Bisa di open mic, kita nyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk saya pandu di sini, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Yuk teman-teman ya. Bisa di open mic, kita nyanyi bersama-sama. Sungguh indah. 1, 2, 3. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauh yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Buat Kak Stella, kami persilakan dengan kasih untuk membawakan firman. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini lagi. Tuhan memberikan kepada setiap kami kasih karunia untuk sama-sama kami berfellowship, kami belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan luar biasa yang kami percaya ini sebuah anugerah yang besar buat setiap kami. Kami dikasih kesehatan, kami dikasih kekuatan, kami dipercayakan untuk masih berada bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi ada bersama dengan kami, itu semuanya kasih karunia dan anugerah Tuhan. So, siang hari ini kami mau terus bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kasih karunia Tuhan buat hidup kami. Tuhan, walaupun mungkin kami nggak bisa bertemu tatap muka, tapi walaupun secara online, tapi kami tetap percaya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami saat ini juga ada bersama dengan teman-teman semuanya Tuhan, yang ada di kamar, yang ada di rumah, dimanapun kami berada, Roh Kudus ada bersama kami. So itu nggak akan membatasi Tuhan untuk bekerja pada siang hari ini di kehidupan kami. So terima kasih Tuhan, kami mau dengar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, biar setiap kami memiliki cara pandang yang baru, setiap kami memiliki kemerdekaan atas setiap pikiran kami, atas setiap hati kami dimerdekakan, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, suaraku aman kah guys? Aman ya? Aman Kak Stella. Oke, shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom Kak Dalam Stella. Tuhan, adik-adik, teman-teman PMK Fakultas Hukum Undip, ada dosen nggak di sini? Ya, serta para dosen kalau ada yang aku kasihi, selamat siang dan apa kabar semuanya? Hopefully semuanya sehat-sehat ya.
Seneng banget bisa dapet kesempatan buat sharing lagi tentang kebenaran Tuhan. Lebih lagi siang hari ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya point of view atau sudut pandang Tuhan. Oke, tadi udah dibacain juga pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Next slide, boleh? Kita baca sekali lagi. Iya, Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh lagi kita bahas tentang maksud ayat ini, mungkin aku pengen tanya satu pertanyaan yang menurut aku ini cukup basic, cukup mendasar, tapi punya esensi yang luar biasa banget buat kehidupan kita. Coba next slide. Yes, apa sih goal hidup kamu? Boleh nggak sih teman-teman share di chat box? Apa kira-kira goal hidup kalian semuanya? Boleh, tolong langsung diketik aja. Langsung diisi aja di kolom chat box. Apa goal hidup kamu? Apa goal hidup kita? Jadi orang sukses. Oke, mantap. Jadi kaya. Ini para pencari cuan ya. Bermanfaat bagi orang lain, menjadi yang berguna bagi orang lain terlebih pada Tuhan. Mantap. Ada lagi, ayo. Jangan malu-malu. Hidup bermakna, menjadi orang yang baik, Kak. Oke, siap. Membagikan orang tua, ya ini anak yang taat nih, anak yang berbakti. Hidup lama dan memenuhi hidup itu. Oke. Oh, hidup yang lama maksudnya. Jadi seperti yang Tuhan mau. Wow. Ada lagi yang mau jawab? Kebanggaan orang tua. Oke, mantap. Yang masih mau jawab boleh, silakan. Oke, jadi thank you ya buat teman-teman yang udah partisipasi. Jadi Siska call sih, ada jangan dong. Ya, thank you semuanya buat partisipasinya, udah kasih jawabannya. Ya, jadi berkat buat orang lain. Yes. Jadi ini pertanyaan dasar yang sangat-sangat penting sebagai acuan hidup kita gitu ya. Karena goal dan tujuan hidup kita itu akan menentukan kualitas hidup kita. Ada goal yang sebenarnya sudah Tuhan tetapkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, ya, setiap kita pengikut Kristus, orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau Yesus, yaitu, silakan next slide-nya. Next slide. Ruth, boleh tolong next slide, Ruth? Halo, apa suaraku terdengar dengan baik? Oke, ya, ada kendala internet. Oke, thank you, Ruth. Oke, yang jadi goal utama kita ternyata ya menjadi sukses itu part of our life juga. Tapi ternyata main goal-nya, goal utama kita sebagai pengikut Kristus adalah Christ likeness atau menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Itu di 1 Korintus 11 ayat 1 di situ terjemahan ESV dikatakan bahwa be imitators of me as I am of Christ. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita harus meniru Kristus atau mengikuti teladannya Kristus dalam artian menjadi serupa dengan Kristus. Misalnya teman-teman punya idola, influencer kesayangan gitu ya. Ya, contohnya misalnya let's say saya lah ngefans sama Agnes Mo gitu ya. Saking saya ngefansnya, saya pasti akan ikutin Agnes Mo punya gaya nyanyi, improvisasi nyanyinya gitu ya, style bajunya, style rambut,
Tapi kalau brand baju sama brand aksesoris mungkin enggak ya, belum ya, belum sanggup kayaknya. Pokoknya semua tentang Agnes Mo gitu saya akan coba ikutin saking saya ngefans-nya gitu ya, saking saya sukanya. Nah, ibaratnya kita seperti itu sama Tuhan, mengimitasi Tuhan, meniru. Jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah cara hidupnya Yesus, cara Yesus mengajar, cara Yesus berpikir, cara Yesus mengasihi, cara Yesus berbicara. Harusnya itu semua yang kita ikuti dan kita pelajari setiap hari. Jadi teman-teman, goal utama yang kita kejar selain yang tadi mau jadi sukses, banggain orang tua, lulus dan sebagainya, itu goal-goal yang lain kita kerjakan saat ini sebagai peranan kita mungkin sebagai mahasiswa gitu ya. Di atas segalanya itu keserupaan Kristus adalah tetap yang menjadi goal utama kita sebagai orang percaya. Oke, jadi sekali lagi katakan Christ likeness, menjadi serupa dengan Kristus adalah goal utama kita. Oke, next slide. Tapi, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi pada dasarnya manusia terlahir dengan sinful nature atau pembawaan sifat dosa, ya. Sebagai manusia kita punya kecenderungan berpikir jahat, melakukan hal yang jahat, berpikir negatif sama orang, gak suka lihat orang lebih dari kita gitu ya, suka iri, terus kita juga punya kecenderungan suka ngomongin orang, ya kan, dan lain-lain lah, kecenderungan yang nggak baik gitu. Ada nggak sih dari antara kita yang lahir langsung bisa berdoa gitu, waktu kita lahir jadi bayi terus kita keluar oh ya langsung berdoa gitu? Nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat anak kecil tuh nggak usah diajarin marah gitu ya, mereka bisa marah sendiri gitu. Kalau kita isengin atau kita rebut barang mereka, pasti respon yang pertama adalah mereka marah gitu, dan itu nggak ada yang ngajarin ya kan. Memang sudah seperti itu yang namanya sinful nature. Kalau ditanya mana yang lebih mudah, ngajarin anak kecil buat berdoa menyembah Tuhan atau ngajarin anak kecil nonton YouTube gitu ya, pakai HP, kayaknya itu auto ya, nggak usah diajarin, mereka tuh udah langsung itulah, makanya pembawaan langsung pengen gitu kan. Nah makanya teman-teman, bahaya banget kalau kita punya perspektif, kita punya cara pandang dipengaruhi sama pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan atau pikiran dunia. Itulah sebabnya siang hari ini, next slide, kita mau belajar tentang perspektif Tuhan atau sudut pandangnya Tuhan. Ya, perspektif Tuhan atau biasa dikenal dengan perspektif ilahi itu adalah sikap kita dalam melihat sesuatu atau seseorang dinilai dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi, sikap kita dalam melihat sesuatu atau seseorang dinilai dari sudut pandang Tuhan. Oke, jadi sekarang kita mau bedain yang namanya pikirannya Tuhan, ya, mindset cara berpikir Tuhan sama cara pandang dunia nih. Oke, coba next slide. Oke, ini yang namanya heavenly mindset. Ya, biasa disebut dengan godly mindset, heavenly mindset, sama lah ya. Cara berpikir surga versus cara berpikir dunia. Ya, cara berpikir surga itu fokusnya dari dalam keluar. Nah, perbedaannya dengan cara berpikir dunia. Dunia itu cara berpikirnya dari luar, mempengaruhi yang di dalam. Nah, terus yang kedua adalah all about God. Jadi, kalau kita punya cara berpikirnya Kristus, cara berpikir surga gitu ya, kita akan berpikir semuanya tentang Tuhan, hidup ini tentang Tuhan. Tapi kalau cara berpikir dunia, all about me, myself, pokoknya semua tentang saya. Semua tentang saya, harus tentang gue dan gue gitu ya. Dan yang ketiga, heavenly mindset itu bicara tentang Tuhan pusat kehidupan kita. Tapi kalau cara berpikir dunia tuh pasti ngomongnya my happiness, kebahagiaan gue, semua yang menguntungkan gue, semua yang baik buat gue, itu yang harus jadi fokus hidup gue gitu loh. Terus yang keempat adalah pikiran kita, perasaan kita itu akan difilter. Kalau kita punya pikirannya Tuhan, kita akan difilter lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau cara berpikir dunia, nggak ada filternya, jadi orang ngomong apa tentang kita membiarkan aja value orang lain dari mereka yang mungkin yang nggak baik juga, kita biarin aja itu masuk, dan itu mempengaruhi dan mendominasi pikiran dan hati kita gitu. Ya itu, jadi itu sebabnya teman-teman penting buat kita memiliki sudut pandang Tuhan atau sudut pandang perspektif yang tepat.
Jadi perspektifnya Tuhan itu yang bisa secara perlahan menyingkirkan kita dari cara berpikir kita yang lama, yang cenderung toksik tadi ya. Karena memang sinful nature kita, ya, pembawaan natural kita sebenarnya kita orang-orang yang berdosa gitu. Kita cenderung untuk melakukan dosa. Tuh. Jadi secara sadar nggak sadar, cara berpikir kita dan cara menilai kita tuh udah terkontaminasi dengan cara berpikir dunia. Nah, dengan kita mengizinkan pikiran Kristus yang mendominasi pikiran kita, merupakan sebuah keputusan yang membawa kita kepada respon hati yang tepat. Ya, teman-teman. Jadi respon hati yang tepat, katakan respon hati yang tepat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu melihat respon hati. Jadi respon hati kita lah yang akan menentukan Bapa disenangkan nggak lewat kehidupan kita. Ya, perspektif Tuhan itu yang akan membawa kita ke dalam proses di mana kita semakin hari semakin diubahkan, memiliki kacamatanya Kristus, dan penting buat setiap kita mampu melihat dan mencerna segala sesuatu dari bagaimana Tuhan melihat, bukan dari bagaimana kita melihat. Coba nih, next slide. Boleh next slide? Bisa next slide terus? Oke, kalau tadi kita baca dari terjemahan TB ya, sekarang kita coba baca dari Roma 12 ayat 1-2 di terjemahan TSI. Aku baca ini ya, teman-teman. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Allah. Jadi ini bicara respon tadi ya. Respon ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap harinya kita mau belajar untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup buat Tuhan. Jadi ini dibilang bahwa keputusan yang seperti ini merupakan persembahan yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Terus lalu dia akan, kalau kita sudah mempersembahkan kehidupan kita udah mengambil keputusan tadi yang tepat, yang dengan respon hati yang tepat, maka Tuhan akan memperbarui pikiran kita, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Wow, dikasih hikmat luar biasa nih, dalam setiap keadaan loh, keadaan baik, nggak baik, semuanya Tuhan akan memberitahukan kepada setiap kita akan jadi ngerti. Ya, maksud saya kita dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, jadi teman-teman, baik lagi ya, respon hati yang tepat gitu ya. Jadi perspektif Tuhan tadi akan terus membawa kita, cara berpikir Tuhan, cara berpikir kita yang sudah diperbaharui, akan membawa kita ke dalam proses di mana semakin hari kita semakin diubahkan. Ya, baik lagi tadi memiliki kacamatanya Kristus. Karena teman-teman tahu nggak sih, kalau hidup tuh nggak selalu mulus, ya kan? Hidup nggak selalu indah. Tuhan juga nggak menjanjikan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan akan selalu smooth gitu ya, akan selalu mudah, akan selalu lancar-lancar, enggak kan? Gitu. Karena Bapa yang kita sembah adalah sebenarnya Bapa yang mencintai proses gitu. Jadi ada kalanya kita akan dibawa Tuhan ke proses yang aku percaya malah akan mendewasakan kita. Nah, teman-teman, aku pengen kesaksian sedikit aja tentang 2 minggu lalu aku dan keluargaku baru ngalamin sebuah apa ya, kalau orang bilang mungkin musibah gitu ya. Kalau teman-teman yang berteman sama aku di Instagram mungkin udah lihat gitu ya, dimana adik aku kecelakaan mobil gitu, pokoknya mobilnya hancur ringsek gitu ya. Terus apa namanya, dianya juga lidahnya sobek, airbag-nya tuh sampai pecah gitu. Terus harus dirawat di rumah sakit, urgent banget karena lidahnya terus berdarah, bengkak, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi harus masuk makanan dan minuman dan obat-obatan lewat infus. Tapi tiba-tiba at the same time gitu ya, di hari yang sama, di minggu yang sama, papa mamaku juga sakit.
Posisinya papa mamaku memang udah tua juga gitu. Terus kakakku juga yang laki-laki sakit, jadi seisi rumahku sakit gitu. Terus aku sendirian doang, puji Tuhan yang sehat. Dan kalau aku pakai kacamata manusia gitu ya, kalau aku pakai cara berpikir aku, gila kayak Tuhan kok gini banget ya. Ya udah ngalamin kecelakaan, terus sakit, terus orang tua semua sakit, aku mesti bolak-balik ke rumah sakit, terus ke rumah gitu, ngurusin yang di rumah, yang rumah sakit. Secara manusia mungkin ya, kita akan mudah untuk menjadi kecewa gitu loh. Jadi banyak alasan untuk aku sebenarnya buat jadi kecewa sama Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan pada saat itu aku benar-benar kayak Tuhan, God, thank you. Aku cuma bilang Tuhan baik. Aku berkali-kali aku bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Aku percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Aku percaya Tuhan akan bekerja luar biasa lewat kejadian ini. Itu aja gitu. Jadi nggak ada pikiran sama sekali untuk why ya Tuhan gitu. Kenapa harus gue yang ngalamin kayak gini? Itu nggak ada sama sekali karena kita percaya semakin hari itu yang namanya pembaharuan budi tadi. Kita semakin hari semakin diperbaharui kehidupan kita. Jadi teman-teman kalau pakai pikiran kita sendiri, mungkin kita akan menganggap masalah sebagai suatu hal yang bisa bikin kita kecewa, kita anggap Tuhan gak adil, kita anggap Tuhan jahat, kita anggap Tuhan menghukum kita, itu bahaya banget. Tapi kalau kita memiliki pikiran yang diperbaharui, kita akan melihat masalah, proses lah, apapun itulah, you name it lah. Itu yang kita alami itu dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Tuhan, baik lagi sudut pandang yang berbeda. Jadi sudut pandangnya Tuhan sama kita tuh benar-benar berbeda 180 derajat, guys. Makanya kita butuh hidup di dalam Tuhan supaya sudut pandang kita dan sudut pandangnya Tuhan tuh bisa jadi selaras, menyatu. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sudut pandang kita, dengan mudah, Tuhan kenapa sih ini harus menimpa aku gitu ya. Tuhan kenapa sih gue harus dilahirin di keluarga yang seperti ini. Tuhan kenapa sih Tuhan bawa aku ke sini. Tuhan kenapa aku harus ada di kampus ini. Tuhan kenapa aku harus ada di komunitas ini dan sebagainya gitu. Mulai kecewa dengan banyak hal yang bisa bikin kita kecewa. Tapi kalau kita punya pikirannya Kristus, kita akan mulai bersyukur dan berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan atas proses ini, atas proses aku hari ini. Dan kita akan mulai bertanya, Tuhan tuh lagi mau ngajarin apa sih sama aku dari kejadian ini. Jadi daripada kita nanya, Tuhan kenapa ini, why, and why gitu ya. Justru kita akan bisa berkata, dimampukan untuk berkata, Tuhan, apa yang aku bisa belajar dari kejadian ini? Tuhan mau aku belajar apa sih? Gitu ya. Jadi Tuhan tuh emang nggak pernah guys menjanjikan kehidupan atau keadaan kita sebagai anak Tuhan tuh baik-baik aja. Tapi dia berjanji bahwa kita akan baik-baik saja karena Tuhan berjalan bersama dengan kita dan di dalam kita. Itu tadi sebabnya Roma berkata bahwa pembaharuan budi setiap hari adalah sangat-sangat esensi supaya kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah. Oke, next slide. Nah, sekarang bagaimana nih caranya supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang tepat, serta menyenangkan hati Allah yang tadi Roma bilang. Terus, yaitu tadi dengan memiliki heavenly mindset, godly mindset, perspektif Tuhan, cara berpikirnya Tuhan. Nah, cara berpikirnya Tuhan yang akan membentuk pikiran kita menjadi healthy, menjadi sehat. Nah, terus gimana Kak caranya biar bisa memiliki pikiran yang sehat sehingga mempengaruhi cara pandang aku nih? Nah, yang pertama, kita harus feed your mind with the truth. Ya, kita harus kasih makan nih pikiran kita dengan kebenaran. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi adik-adik, salah satu cara untuk kita bisa memiliki pikiran yang sehat adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, nggak ada hal lain yang bisa menggantikan pikiran kita yang tadi yang udah terkontaminasi dengan pikiran dunia, dengan cara berpikir kita sendiri, kebenaran kita sendiri, itu nggak ada yang bisa mengganti selain dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita setiap hari kasih makan pikiran kita, jiwa kita, dengan hal yang tepat yaitu kebenaran firman Tuhan, itu akan mengganti setiap pikiran-pikiran yang jelek, pikiran jahat, pikiran yang mungkin menganggap diri kita nggak berharga dan sebagainya, pikiran-pikiran intimidasi itu akan digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita hanya membiarkan firman Tuhan yang mengisi dan bertata di atas pikiran kita. Hal yang kedua adalah free your mind from destructive thoughts. Jadi ayo bebaskan gitu. Kita belajar untuk menaklukkan, bebaskan pikiran kita dari segala pemikiran-pemikiran yang membawa kehancuran.
Apa sih pemikiran yang membawa kehancuran? Pikiran untuk berbuat dosa, ya, pikiran untuk hidup di dalam kedagingan, pikiran-pikiran dunia, cara berpikir dunia yang mungkin selama ini sadar nggak sadar udah mempengaruhi kita punya cara berpikir gitu. Dan pikiran atau kebohongan yang dilemparin iblis gitu. Ya, iblis punya cara tuh sebenarnya itu aja guys, ya. Ya cuman kayak, alah lu mah lu kan pendosa, lu masa lu mau datang sama Tuhan, lu tuh nggak layak. Sebenarnya cara-caranya tuh ya itu aja gitu. Tapi bedanya iblis sama kita, dia tuh emang lumayan gencar ya. Jadi kita mesti hati-hati gitu. Makanya dibilang di 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya ayo kita bebasin, kita serahin sama Tuhan. Tuhan, ini pikiran aku masih kayak gini loh Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan untuk bisa ngebebasin pikiran aku dari cara-cara berpikir yang salah gitu. Dan hal yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa memiliki pikiran yang sehat adalah focus your mind on the right things. Jadi pikirin atau fokusin pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar apa? Pikirin tentang Yesus. Misalnya aku lagi ngelakuin sesuatu, aku belajar buat Tuhan. Ya, aku melayani orang tua aku buat Tuhan. Aku bekerja buat Tuhan. Tuh. Aku melayani di PMK hari ini buat Tuhan. Think about Jesus. Jadi kita pikirin semua yang kita lakukan tentang dia gitu. Terus yang kedua adalah think about others. Pikirin orang lain. Start untuk hidup buat orang lain. Dan stop untuk hidup buat kepentingan pribadi guys, karena ini yang jadi kehendaknya Tuhan supaya kita hidup berbagi dengan orang lain, kita hidup untuk orang lain, maka kita bisa punya fokus yang benar. Dan yang terakhir adalah think about eternity. Jadi kita pikirin tentang yang kekal, sesuatu yang kekal, yaitu apa? Kehidupan kita di surga nanti bersama dengan Tuhan, hidup selama-lamanya. Itu yang akan seharusnya kita pikirin setiap hari ya. Jadi kalau kita punya pikiran yang sehat, aku percaya kita akan jadi orang-orang yang produktif. Kalau orang-orang yang produktif tuh di Alkitab bilangnya orang-orang yang berbuah gitu ya. Orang-orang yang memiliki buah yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan aku gini, apa mimpi teman-teman hari ini? Lulus S1, lanjut S2, jadi pengacara, notaris, buka lembaga hukum, atau apapun lah mimpi kamu hari ini, bawa dan serahkan sama Tuhan di hadapan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau ada yang saat ini berkata, aduh saya nggak punya mimpi Kak, saya nggak punya rencana, saya belum tahu mau ngapain, tanya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu. Tuhan apa sih yang jadi rencana Tuhan dalam hidup aku? Tuhan beri aku dong mimpi biar aku bisa hidup sesuai dan selaras dengan agendanya Tuhan. Jadi aku percaya banget teman-teman, kalau kita mengerjakan rencananya Tuhan di hidup kita, kita sedang menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi Roma 12 berkata, dan selama lewat mimpi dan kehidupan kita yang berbuah adalah untuk Tuhan, dan motivasinya adalah supaya semakin banyak orang yang bisa ngalamin Tuhan lewat prestasimu atau lewat karyamu hari ini, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi nanti ketika kalian lulus, jadilah notaris, jadilah pengacara, apa lagi ya, jaksa, hakim, konsultan, ya, yang berdiri di atas kebenaran, yang mencintai firman Tuhan, yang hidup buat kepentingan banyak orang, yang mencerminkan karakter Kristus, yang punya pikiran yang sehat, dan yang bisa jadi berkat dan inspirasi buat banyak orang dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Tapi kalau ada sekarang yang bertanya, jadi apa Kak yang harus saya lakukan hari ini gitu ya, untuk bisa mencapai semua mimpi dan rencana Tuhan dalam hidup saya? Cuman satu guys. Next slide. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini udah jadi ayat hafalan lah ya buat setiap kita. Nah ini yang menarik, aku pengen bacain dari terjemahan BIMK. Coba next slide, Ruth. Nah, ini ayat yang sama, tapi dari versi terjemahan yang berbeda. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. So artinya apa? Artinya adalah kita menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kita. Jadiin Tuhan pusat hidup kita. Dan mari sama-sama berkata, Tuhan ini hidup aku, milikmu. Hidup aku ini semuanya tentang Tuhan. Ya, dan untuk Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita, bukan diri kita sendiri yang jadi Tuhan atas hidup kita. Seringkali kebalik ya, kita maunya hidup kita dipimpin sama diri kita sendiri, kita nggak mau Tuhan yang memimpin hidup kita.
Tapi di ayat ini udah jelas banget, butuh usaha loh, supaya kita bikin Tuhan memerintah atas hidup kita, biar Tuhan terus yang jadi pusat hidup kita dan lakukan kehendak-Nya. Nah, ini yang jadi prioritas kita hari ini, teman-teman. Maka semua yang lain-lain, yang jadi mimpimu, yang tadi mau jadi sukses, yang mau banggain orang tua, yang mau jadi kaya, ya itu semua bonus kata Tuhan. Itu akan diberikan karena Tuhan udah tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Tapi yang paling utama adalah supaya kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita. Coba lihat ayat selanjutnya, di ayat ke-34. Dikatakan gini, oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada khawatirnya sendiri. Hari ini cukup kesusahannya, nggak usah ditambah lagi. Ya, jadi Tuhan Bapak tuh udah mengerti banget lah apa yang jadi kebutuhan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, mimpi kalian, kerinduan kalian, cita-cita, harapan kalian, pokoknya apapun itu, kerinduan kalian tentang keluarga kalian kah, apapun itu. Tuhan itu tahu, Bapak yang kita sembah tuh Dia tahu dan Dia mengerti semuanya. Tapi baik lagi sebelum ini dikasih sama kita, yang terutama adalah terus menjadikan Tuhan memerintah atas hidup kita, pusat hidup kita. Maka yang lain tadi akan itu jadi areanya Tuhan lah. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak usah capek-capek mikirin hal yang bukan jadi area kita gitu. Itu kan bukan bagian kita untuk mikirin masa depan kita, itu bagiannya Tuhan, Tuhan bilang. Jadi Tuhan tuh udah tahu semuanya. Jadi pikirin yang sekarang aja yang penting, teman-teman. Yang penting ya itu apa, menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kita. Jadi kita nggak perlu bingung atau khawatir atau ya terlalu mikirin hal-hal yang bukan seharusnya bagian kita gitu. Dan aku mau tutup sharing session siang hari ini dengan ayat terakhir. Coba Grace, ayat terakhir. Nah, ini teman-teman. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, pertanyaannya teman-teman hari ini, apakah kita semua sedang mengejar hal yang tepat, hal yang benar di dalam kehidupan kita? Kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di setiap hati kita, dan aku percaya Roh Kudus juga bekerja luar biasa hari ini di tempat adik-adik, teman-teman semuanya sekalian. Dan aku percaya kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini mungkin kita kejar, tapi ternyata bukan sesuai sama apa yang Tuhan mau gitu. Kita nggak mengejar sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa baik buat orang lain dan buat diri kita sendiri gitu ya. Yuk sama-sama aku berdoa supaya kiranya ini jadi kerinduan kita semua untuk mengejar terus setiap hari, mengejar hal yang benar, ya, hal yang baik, supaya kita semua bisa jadi jawaban buat semua orang, buat orang-orang di sekitar kita gitu ya. At least lingkungan kita, at least keluarga kita bisa jadi jawaban, kita bisa jadi perpanjangan kasihnya Tuhan lewat apapun yang kita lakukan di keluarga kita, di komunitas PMK hari ini, di komunitas hangout kita, dimanapun lah yang Tuhan tempatkan di lingkungan kita bisa jadi terangnya Kristus gitu. Makin banyak orang yang bisa ngalamin Tuhan lewat kehidupan kita. So, ya aku percaya banget setiap saudara dan saya yang hadir siang hari ini udah dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban buat banyak orang. Oke, thank you semuanya. Itu aja sih yang pengen aku bagiin siang hari ini. Yuk kita tutup di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, thank you so much Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan Tuhan yang aku percaya banget itu yang akan terus mengubahkan setiap kami. Dari cara berpikir kami yang toksik, yang salah selama ini, yang nggak tepat Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami percaya kami udah menerima Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Dan kami mau terus menghidupi kebenaran Tuhan lewat Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap kami untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Untuk terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kami. Tuhan ampuni kalau kami seringkali hidup buat diri kami sendiri, kami egois, kami terlalu fokus sama apa yang menyenangkan hati kami, apa yang baik buat kami, yang menguntungkan kami Tuhan. Tapi kami seringkali melupakan apa yang sebenarnya esensi, yang paling esensi dalam kehidupan ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, untuk hidup buat orang lain, untuk hidup buat banyak orang, untuk hidup jadi jawaban buat banyak orang. So Tuhan, dan ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami suka tahu atas hidup kami Tuhan, kami suka berpikir yang terbaik buat kami, padahal
Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat hidup kami. So siang hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar untuk terus mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kami, bukan diri kami sendiri Tuhan yang jadi Tuhan atas setiap kami. So Bapa di dalam surga, aku berdoa buat sister, buat brother semuanya yang hadir pada siang hari ini Tuhan, semuanya bisa ngalamin Tuhan secara pribadi, ngalamin kasih Tuhan secara nyata, bisa melihat dan terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada kebaikannya Tuhan, fokus kepada kebaikannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami seringkali lemah, kami nggak bisa, makanya kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus, kami butuh firman Tuhan yang akan terus mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik, dengan kebenarannya Tuhan, menggantikan semua yang nggak baik dari cara berpikir kami yang salah, itu digantikan dengan kebenaran Tuhan, digantikan dengan cara berpikirnya Tuhan, perkataannya Tuhan, dan itu yang akan membuat kami hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. So Tuhan, aku berdoa sekali lagi biar kiranya hikmat Tuhan, biar kiranya kasih-Nya Tuhan terus mengalir buat setiap kami terima setiap kebenaran-Mu, nggak ada satupun yang bisa dicuri sama iblis Tuhan. Kami percaya apapun yang ditabur hari ini itu bisa menjadi benih yang utuh Tuhan buat setiap kami menjalani kehidupan kami. Setiap hari kami akan terus diingatkan sama Roh Kudus untuk hidup buat Tuhan, untuk hidup berguna buat banyak orang, untuk hidup berdampak, memiliki buah yang manis Tuhan, buah yang bisa dinikmati banyak orang, dan semakin banyak orang yang bisa melihat Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus pakai kacamatanya Tuhan, kami nggak mau pakai kacamata kami Tuhan, karena kami tahu kami salah, mungkin kami seringkali keliru, tapi dengan kacamatanya Tuhan, melihat segala sesuatu yang terjadi hari ini, kami akan dimampukan untuk mengerti tentang kehendak-Nya Bapa. Tuhan, aku berdoa buat khususnya mungkin teman-teman yang ngalamin hal-hal yang hari-hari ini terasa berat Tuhan, ngalamin banyak masalah dalam kehidupannya, atau apapun itu Tuhan, aku cuma mau minta supaya Tuhan menjadi pribadi yang nyata buat mereka, dan biar mereka bisa ngalamin kasih-Nya Tuhan, dan mereka bisa menyadari bahwa mereka hari ini lagi nggak berjuang sendirian, karena Tuhan yang begitu luar biasa baik, mencintai kami, nggak pernah sekalipun punya niat untuk meninggalkan kami Tuhan. Seringkali kami yang nggak setia, seringkali kami yang pengennya lari dari Tuhan, tapi Tuhan selalu punya inisiasi buat meluk kami kembali. Tuhan selalu punya inisiatif untuk mengerangkul kami kembali, untuk menarik kami kembali kepadamu Tuhan, untuk setiap kami bisa mengalami kasih-Nya Tuhan dan menyadari betul bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada di samping kami hari ini. So thank you so much Lord. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini oleh Kak Stella. Dari firman Tuhan kita belajar ya teman-teman bahwa kita harus menjadi Christ-likeness ya, serupa dengan Kristus. Dalam arti kita harus punya pemikiran perspektif Tuhan, yaitu kita melihat sesuatu dilihat dari sudut pandangnya Tuhan dan berpikir bahwa setiap apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi itu semua ada rencana sendiri yang Tuhan berikan. Amin. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus ya. Untuk pengurus PMK dipersilahkan dengan kasih. Oke, baik, terima kasih. Shalom semuanya, salam teman-teman semuanya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi selama ibadah tadi. Itu pure dari kami, memang kesalahannya bukan pada layar teman-teman. Kami mohon maaf. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Stella atas kebersediaannya untuk menyampaikan firman pada kami hari ini, anak-anak PMK Foundip. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMK Foundip. Kemudian kami juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Semoga pada setiap keju, pada setiap hari Jumatnya, kita bisa beribadah bersama kembali. Oke, untuk pengumuman hari ini, yang pertama itu ada persembahan kebaktian Jumat PMK Foundip. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan
kebaktian Jumat kita, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera pada layar teman masing-masing, atau juga dapat melalui aplikasi Dana atau OVO yang teman-teman dapat scan pada layar. Kemudian form pokok doa dan form kritik saran PMKF Undip. Nah, bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, baik untuk kepengurusan PMKF Undip sendiri maupun untuk ibadah keju kita, baik yang hari ini maupun yang kemarin, teman-teman dapat mengisi pada form yang sudah dikirimkan oleh pengurus pada kolom chat Zoom ya. Dan kemudian teman-teman dapat juga mengisi form pokok doa bila mana teman-teman ingin kerinduan untuk didoakan bersama. Teman-teman dapat menemukan formnya itu pada layar pada chat Zoom yang akan dikirim oleh pengurus. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pelayan kebaktian Jumat atau Keju PMKF Undip 2021. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL atau workshop leader pada setiap kebaktian Jumat, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan Keju atau bisa juga melalui nge-DM setiap OA PMKF Undip. Nanti kita bakal ngerespon teman-teman semua. Kemudian yang terakhir adalah kebaktian Jumat PMKF Undip. Ingin menginformasikan nih kepada teman-teman semua bahwa kebaktian Jumat kita pada hari ini, pada siang hari ini adalah kebaktian Jumat kita terakhir pada semester ini. Dikarenakan kita pekan depan akan melakukan UAS dan akan masuk libur semester. Namun teman-teman jangan khawatir bahwa setiap minggunya pasti ada informasi penting dan menarik dari PMKF Undip sendiri. So, teman-teman jangan lupa ya pantengin sosial media PMKF Undip. Oke, baik itu aja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Shalom. Shalom, terima kasih untuk pengurus untuk pengumumannya ya. Oke, acara kita selanjutnya adalah doa syafaat sekaligus doa penutup ibadah yang akan diberikan oleh Kak Stella. Pengurus dipersilakan dengan kasih. Oke, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Kita akan tutup di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami sampaikan kepada Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya ini salah satu bagian dari rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk kami bersama-sama berkumpul siang hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam hati-Nya Tuhan, so kami mau terus mengucapkan blessing, mengucapkan berkat buat Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi bangsa kami, negara kami ada di dalam hati-Nya Tuhan selalu. So kami cuma mau terus memperkatakan yang baik Tuhan. Kami memperkatakan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa buat hikmat Tuhan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberikan hikmat, damai sejahtera buat setiap mereka untuk melakukan rencana-rencana yang jadi rencananya Tuhan. Biar mereka bisa terus hidup dan melaksanakan setiap apapun yang mereka kerjakan untuk kepentingan bangsa ini Tuhan, untuk kepentingan banyak jiwa Tuhan, dan kami terus minta supaya bangsa ini dilindungi sama Tuhan. Kami terus berdoa buat COVID-19 dan kesehatan seluruh Tuhan, seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa supaya angka kematian dan angka positif COVID semakin menurun Tuhan. Kami merindukan supaya kami bisa sama-sama lagi berkumpul, kami bisa sama-sama lagi fellowship Tuhan secara offline. Kami pengen banget Tuhan, kami rindu biar walaupun mungkin kondisinya saat ini juga lagi nggak enak, kami berdoa supaya makin banyak orang yang justru menemukan Tuhan di setiap proses-proses yang nggak enak saat ini, di setiap musim kehidupan mereka yang mungkin lagi nggak baik saat ini Tuhan. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin ngalamin kesulitan finansial. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang, anak-anak Tuhan terutama yang mungkin ngalamin dampak-dampak dari COVID ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan turun buat setiap anak-anak Tuhan, turun buat setiap jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami percaya justru lewat COVID ini Tuhan, makin banyak orang-orang yang bisa menemukan Tuhan,
Karena kami tahu kuasa Tuhan nggak pernah terbatas, so kami terus berdoa dan kami terus declare bahwa kesehatan, kekuatan itu akan terus mengalir buat bangsa ini Tuhan. Itu akan terus Tuhan bekerja begitu luar biasa, lakukan yang menjadi kehendaknya Tuhan atas bangsa ini, atas masalah global issue ini Tuhan. Tuhan juga kami mau bawa keluarga kami mau sama-sama bersyukur buat hari ini dengan keluarga kami yang ada yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur buat papa mama kami bersyukur buat kakak adik kami Tuhan, buat saudara-saudara kami semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini kesehatan menjadi suatu hal yang mahal. So kami mau berterima kasih banget sama Tuhan karena Tuhan bikin kami hari ini tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. So terima kasih buat keluarga kami dan kami mau terus menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan karena mereka miliknya Tuhan. So kami mau terus percaya yang terbaik, rancangan Tuhan yang sempurna buat keluarga kami. Kami juga berdoa bersatu hati buat teman-teman yang ada di semester akhir yang lagi mengerjakan skripsi Tuhan, biar hikmatnya Tuhan mengalir dengan luar biasa. Mereka terus melakukan research, mereka melakukan penelitian dengan tepat, dan mereka lakukan itu semuanya buat Tuhan. Juga buat teman-teman yang lagi UAS Tuhan, UTS atau UAS hari-hari ini, biar Tuhan terus tetap mengerjakan panggilannya Tuhan di atas kehidupan mereka Tuhan, biar mereka terus menyadari bahwa ketika mereka belajar, mereka lakukan buat Tuhan, ketika mereka punya prestasi, memiliki IPK yang tinggi, meraih IPK yang tinggi, itu juga buat kemuliaan Tuhan. So, terima kasih Tuhan, dan aku terus berdoa bahwa anak-anak bisnis semuanya akan terus bersinar Tuhan, terutama di Fakultas Hukum Undip Tuhan, mereka akan terus jadi garam dan terangnya Kristus, biar semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk ketemu Tuhan Yesus lewat kehidupan dari teman-teman PMK FH Undip hari ini Tuhan. So aku juga berdoa buat setiap pengurus, terima kasih hari ini walaupun ada mungkin kendala teknis sedikit nggak apa-apa Tuhan, tapi terima kasih dan aku bersyukur buat pengurus-pengurus yang udah bikin hari ini jadi semakin banyak yang ngalamin kasih Tuhan, semakin banyak bisa ngalamin berkatnya Tuhan, nerima berkatnya Tuhan, dan terus Tuhan berkati setiap pengurus yang ada dari ketua sampai semua member yang ada. Tuhan memberkati dan terus Tuhan menuntun setiap langkah-langkah mereka untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Mereka melayani kampus mereka melayani jiwa-jiwa yang ada di PMK dengan penuh hati, dengan sepenuh jiwa mereka dan segenap kekuatan mereka, semuanya mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. So, terima kasih Tuhan, kami menerima kebaikan Tuhan, kami mau menerima damai sejahtera Tuhan, kami mau terus menerima kasih-Nya Tuhan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi kami nggak mau jalan dengan pikiran kami sendiri, atau kami jalan dengan jalan kami sendiri, tapi kami mau jalan selaras dan sesuai dengan agendanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang indah ini, kembalikan dengan aktivitas kami mungkin, tapi akan kembali ada kelas lagi Tuhan, biar Tuhan yang akan menyertai, Tuhan selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu berada bersama kami dan menyertai setiap apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan. So, thank you so much Jesus, thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya kami adalah pemenang. Kami mau berjalan terus di dalam kemenangannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Stella yang sudah membawakan firman hari ini.
Semoga Tuhan selalu memberkati Kak Stella, Tuhan memberkati keluarga, dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang Kak Stella berikan. Dan untuk teman-teman dari PMK Foundip yang hari ini sudah join untuk ibadah hari ini, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan semangat untuk UASnya. Semoga kita kembali di semester depan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.